Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD, selaku dosen mengampu mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Irna Alawiyah dari kelas 1B dengan NPM 2210631050076. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Nah, yang pertama kita akan bahas relasi terlebih dahulu. Jadi, apa sih relasi itu? Pengertian relasi. Sebelum didefinisikan relasi, akan diperkenalkan perkalian dua buah himpunan A kali B, yaitu A kali B sama dengan himpunan pasangan berurutan dalam kurung A, B dengan A elemen A dan B elemen B dapat ditulis dengan kurung kurawal A, B, A elemen dari A dan B elemen dari B, kurung kurawal. Nah, jika R sama dengan himpunan bilangan real, maka R kali R adalah bidang kartesius. Nah, langsung kita ke pengertian relasi. Nah, relasi adalah suatu hubungan tertentu antar elemen-elemen dari dua buah himpunan. Relasi dari A ke B merupakan himpunan bagian dari A kali B. Jika X berelasi R dengan Y dinotasikan X, R, Y atau dalam kurung X, Y elemen dari R. Jika X tidak berelasi R dengan Y ditulis X, R-nya dicoret, Y atau dalam kurung X, Y bukan elemen dari R. Nah, selanjutnya ada beberapa cara penyajian relasi. Ternyata cara penyajian relasi ada 5. Yang pertama dengan kalimat terbuka. Contohnya ada A nih. A itu ada 1, 2, 3 dan B 0, 2 sama 4. Nah, jika si relasi itu X kurang dari Y dengan X elemen dari A dan Y elemen dari B, maka 1 tidak berelasi dengan 0, terus ada 1 berelasi dengan 2, 1 berelasi dengan 4, 2 tidak berelasi dengan 2, dan seterusnya. Terus yang kedua dengan diagram panah. Dari contoh relasi di atas dapat dibuat diagram panah seperti gambar di samping. Dalam diagram panah, suatu relasi punya arah tertentu. Bisa dilihat ya teman-teman, itu gambar dari diagram panah. Terus yang ketiga dengan himpunan. Nah, dengan himpunan ini tuh penyajian relasi yang paling lazim dengan cara ini. Nah, dari contoh sebelumnya, relasi juga dapat dinyatakan dengan R sama dengan kurung kurawal X, Y, X kurang dari Y, X elemen dari A, dan Y elemen dari B, kurung kurawal. Terus sama dengan kurung kurawal itu ada 1,2, 1,4, 2,4, dan 3,4 kurung kurawal. Terus yang keempat tuh dengan cara matriks relasi. Baris matriks menyatakan anggota dari A, sedangkan kolom matriks menyatakan anggota dari B. Komponen baris ke I dan kolom ke J matriks diisi 1 jika ada relasi dan diisi 0 jika tak berelasi. Maka, nah bisa dilihat ya teman-teman contoh dari gambar matriks relasi. Nah, selanjutnya dengan cara digraf. Anggota himpunan A maupun B dinyatakan dengan simpul, yaitu lingkaran kecil berlabel anggota himpunan tersebut. Jika ada relasi A elemen dari A dengan B elemen dari B, dibuat garis lurus atau lengkung bertanda panah yang disebut arkus dari simpul berlabel A ke simpul berlabel B. Nah, bisa dilihat ya teman-teman contoh dari gambar di grafnya. Nah, selanjutnya kita ke domain, range, dan inverse suatu relasi. Misalkan R adalah relasi dari A ke B, maka domain D dari relasi R adalah himpunan semua komponen pertama dari pasangan berurutan yang termuat dalam R. Dengan kata lain, domain itu kurung kurawal A elemen dari A dengan A, B elemen dari R. Kurung kurawal. Nah, selanjutnya ada range. Dari relasi R adalah himpunan semua komponen kedua dari pasangan berurutan yang termuat dalam R. Dengan kata lain, E sama dengan B, B elemen dari B, dan A, B elemen dari R. Nah, selanjutnya mempunyai inverse relasi yang dinotasikan R pangkat min 1, yaitu suatu relasi dari B ke A yang didefinisikan R pangkat min 1 kurung kurawal B, A
B elemen dari B, A elemen dari A, dan A, B elemen dari R, kurung per awal. Nah, contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Terus catatannya itu ada, jika himpunan semestanya adalah himpunan bilangan real, maka boleh tanpa penjelasan dalam relasi R, tampak dari grafik relasi di samping. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Nah, selanjutnya kita ke fungsi. Fungsi. Coba kalian bandingkan dulu nih 3 buah relasi berikut, mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan, serta apa sih alasannya. Nah, kita perhatikan dulu nih gambar 1 dan 2 di atas. Yang pertama, fungsi 1, 2 tidak sama dengan 4. Nah, menunjukkan si F1 ini tuh berarti satu elemen dari A berpasangan tidak tunggal dengan elemen dalam B. Jadi, gambar yang pertama itu bukan fungsi ya, teman-teman. Terus kita lihat yang kedua, gambar kedua. Fungsi 3, tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, ini berarti bahwa 3 elemen dari A dan 3 tidak berpasangan dengan setiap elemen dalam B. Nah, dari kedua alasan di atas, dapatlah definisikan pengaitan F dari A ke B disebut fungsi. Jika setiap anggota A1, A2 elemen dari A. Nah, A1 sama dengan A2. Fungsi A1 sama dengan fungsi A2 elemen dari B. Dari alasan di samping, dapatlah kalian mendefinisikan suatu fungsi. Pengaitan F dari A ke B disebut fungsi. Jika setiap elemen dalam A mempunyai pasangan tunggal tepat satu elemen dalam B, atau secara matematis ditulis, bisa dilihat teman-teman yang saya warnain merah tulisannya. Terus selanjutnya, misalkan A dan B himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, selanjutnya, jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F titik 2 A panah B ya. Terus itu tuh bisa dibaca yang artinya F memetakan A ke B. Nah, selanjutnya A disebut daerah asal domain dari F, dan B disebut daerah hasil kodomain dari F. Nah, nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Terus jika kita menuliskan fungsi A sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Terus ada jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Terus, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Nah, selanjutnya ada fungsi adalah relasi yang khusus. Jika tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B elemen dari F dan A, C elemen dari F, maka B sama dengan C. Selanjutnya ada fungsi dapat dispesifikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama ada himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. Terus yang kedua ada formula pengisian nilai atau assignment. Terus yang ketiga tuh ada kata-kata. Contohnya F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string binar. Yang keempat ada kode program atau source code. Contohnya fungsi menghitung mutlak X. Selanjutnya ada fungsi satu-satu atau one-to-one. Fungsi F dikatakan satu-satu atau one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Bisa dilihat ya teman-teman contoh gambarnya. Nah, selanjutnya ada fungsi pada onto. Fungsi F dikatakan dipetakan pada onto atau surjektif
jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Terus ini gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat di bawahnya. Terus selanjutnya ada fungsi berkoresponden satu ke satu atau bijeksi atau bijection. Fungsi F dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi atau bijection jika ia fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada onto. Nah, selanjutnya ada komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG, adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh dalam kurung FOG, tutup kurung, dalam kurung A, tutup kurung, sama dengan F, dalam kurung G, dalam kurung A, tutup kurung, tutup kurung. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi Floor dan Schelling. Nah, misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi Floor dari X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi Schelling dari X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi Floor membulatkan X ke bawah. Beberapa contoh nilai fungsi Floor dan Schelling. Nih, misalnya ada contoh 3,5 dibulatkan ke 3, itu contoh dari Floor ya teman-teman. Terus kalau misalnya contoh dari Schelling itu 3,5 dibulatkan ke 4. Selanjutnya ada fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Nah, contohnya ada beberapa contoh fungsi modulo. Bisa dilihat ya teman-teman contohnya. Terus yang ketiga ada fungsi faktorial. Yang keempat ada fungsi eksponensial. Dan yang kelima yang terakhir ada fungsi logaritmik. Oke, nggak kerasa nih udah selesai pemaparan materi tentang relasi dan fungsi. Saya Irna Alawiyah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.